pokoknya setiap beda dengan kebiasaan mereka, Wahabi. Nggak mau yasinan, Wahabi. Nggak mau tahlilan, Wahabi. Nggak mau ini, Wahabi. Pokoknya Wahabi itu pokoknya beda dengan kebiasaan mereka, Wahabi. Kita insya Allah masuk pada pembahasan makna Wahabi. Apa itu makna yaitu Wahabi? Beliau mengatakan, i'ta dan nasu ayutliqu kalimata Wahabi ala kulli man yukhalifu adatihim wa mu'taqadatihim wa bid'ahim. Kebiasaan orang di mana-mana, tidak hanya di negeri kita Indonesia aja, ya di negeri manapun di dunia ini, beliau mengatakan biasanya mereka memutlakkan makna Wahabi adalah dia tujukan kepada setiap orang yang menyelisihi adat mereka, menyelisihi keyakinan mereka, menyelisihi bid'ah mereka. Nggak mau 3 hari, 7 hari, 40 hari, nggak mau ziarah kubur ala bid'ah yang pakai minta-minta kepada penghuni kubur, nggak mau perayaan-perayaan yang biasa mereka lakukan. Orang yang tidak mau gitu-gituan pokoknya Wahabi. Jadi gampang aja, pokoknya nggak mau gitu Wahabi. Ya langsung templokkan aja nama Wahabi. Pokoknya setiap beda dengan kebiasaan mereka, Wahabi. Nggak mau yasinan, Wahabi. Nggak mau tahlilan, Wahabi. Nggak mau ini, Wahabi. Pokoknya Wahabi itu pokoknya beda dengan kebiasaan mereka, Wahabi. Walau kanat hadal mu'taqadat, walaupun keyakinan mereka itu fasidah, keyakinan yang rusak, keyakinan yang tuhaliful Quran al-Karim wal ahaditha as-sahihah, walaupun keyakinan mereka itu keyakinan yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. La siyama ad-da'watu ila tauhid wa du'a Allah wahdah duna siwa. Lebih-lebih yaitu bertentangan dengan dakwah tauhid wa du'a illah, dan bertentangan dengan yaitu berdoa kepada Allah semata, tidak mau berdoa kepada selain Allah. Orang yang mereka melakukan ini maka mereka namai dengan Wahabi. Kuntu aqra'u ala syekhi hadith Ibnu Abbas fil arba'in an-nawawiyah. Aku membaca di hadapan seorang syekh sebuah hadith yang datang dari seorang sahabat itu Ibnu Abbas dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Hadis ini ada dalam kitab Arba'in yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi, hadis yang sungguhnya agak panjang, wasiat Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang di situ diantaranya ada kalimat hadis idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Fa'ajabani syarh Nawawi hina qala. Sungguh sangat menakjubkan bagiku penjelasan Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi adalah satu di antara imam dalam madhab Syafi'i yang harusnya menjadi kiblat orang-orang yang mereka mengatakan dirinya bermadhab Syafi'i. Apa perkataan Imam Syafi'i? Imam Nawawi di antaranya, "Tsumma in kanatil hajatu allati yas'aluha lam tajril adati bijariyaniha ala aidi khalqi katalabil hidayah wal ilmi wa syifa'il mar wa husulil afiyah sa'ala rabbahu dzalik." Di antara yang sangat menakjubkanku adalah perkataan atau penjelasan Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Beliau mengatakan, kemudian jika hajat, kebutuhan yang dimintanya itu bukan perkara biasa yang sering terjadi di kalangan manusia, artinya di luar kemampuan manusia, seperti talabul hidayah, minta hidayah, minta ilmu, kesembuhan dari sakit, kemudian minta al-afiyah, kesejahteraan, keselamatan, maka hal-hal seperti ini sa'ala rabbah, harusnya mintanya kepada Allah Rabb-nya. Tidak boleh minta kepada makhluk dalam perkara-perkara tersebut, karena itu memang perkara yang tidak dimampui oleh manusia. Wa amma su'alul khalqi wal i'timad alihim famadmumun.
Adapun kalau dalam perkara-perkara seperti itu kok mintanya kepada makhluk dan hatinya bersandar kepada makhluk, maka ini tercela, haram, tercela, dan ini tentu masuk dalam perbuatan asyirku billah, musyrik, menyekutukan Allah, meminta sesuatu kepada makhluk sedangkan hal itu hanya Allah yang mampu untuk memberinya. Artinya Imam Nawawi menjelaskan ini penjelasan beliau, penjelasan seorang ahli tauhid, orang yang betul mengetahui mana yang boleh kita minta kepada makhluk, mana yang tidak boleh kita minta kepada makhluk. Kalau dalam perkara yang hanya Allah yang mampu, wajib hanya minta kepada Allah, tidak boleh minta kepada makhluk. Faqultu li Syekh hadal hadits, aku katakan kepada Syekh tentang hadits ini wa syarhi, dan tentang syarahnya hadits ini. Yufidu, yang hadis ini memberikan faedah ada majawazil isti'anah bi ghairillah, yaitu tidak bolehnya meminta pertolongan kepada selain Allah. Lalu Syekh itu mengatakan kepadaku, bal yajuz, bahkan boleh, katanya. Qultu wa ma daliluk, kata Imam Nawawi, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu kepada Syekh itu, wa ma daliluk, Syekh, dalilnya mana? Dalil kamu mana kok boleh minta hal-hal seperti itu kepada yakni makhluk? Faghadiba Syekh, Syekhnya marah. Wasaha qailan, dan bengok dengan mengatakan, inna ammati taqul ya Syekh Sa'ad wa huwa madfunun fi masjidihi tasta'inu bi. Kata Syekhnya itu, sesungguhnya bibiku mengatakan, ya Syekh Sa'ad, wa Syekh Sa'ad. Syekh Sa'ad itu dia terkubur di masjid yang wanita ini minta kepada Syekh Sa'ad. Faqulu laha, Syekh ini mengatakan kepada sang bibi, ya ammati, wahai bibi, wa hal nangfa'uka Syekh Sa'ad, apakah Syekh Sa'ad memberikan manfaat kepadamu? Fataqul, maka bibiku mengatakan, ud'uhu, mintalah kamu kepada Syekh Sa'ad. Fayatat dakhilu 'alallahi fayasfini. Lalu Syekh Sa'ad itu dia itu mengantarkan kepada Allah atau mencampuri urusannya kepada Allah, lalu Allah memberikan kesembuhan kepadaku. Hajatnya dibawa oleh Syekh Sa'ad kepada Allah, lalu Allah mengabulkan yaitu permintaannya tersebut. Fakultulah, aku katakan kepada Syekh tersebut, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, innaka rajulun alim. Syekh, engkau ini seorang yang alim, lu. Qadaita umrak fi qiraatil kutub. Umurmu itu habis untuk baca kitab. Tsumma ta'khudhu aqidataka min ammatikal jahilah. Lalu akidahmu kamu ambil dari bibimu yang bodoh. Lawang Syekh baca kitab, sudah khatam berkitab-kitab, kok kemudian malah akidahnya ngikuti bibinya yang bodoh, yang tidak tahu kitab. Faqala li indaka, waqala li, lalu sisa itu mengatakan kepadaku, indaka afkarun wahabiyatun, kamu ini punya pikiran wahabi, pikiranmu ini wahabi. Anta tadhabu lil umrah, kamu pergi umrah, wa ta'ti bi kutubin wahabiyatin, lalu kamu datang dengan kitab-kitab wahabi. Sepokoknya kalau midani wahabi. Sehingga gelar-gelar kayak gini itu di semua tempat, di semua tempat, di semua negara, di semua wilayah, karena setannya sama juga. Setiap yang tidak mau melakukan apa yang mereka lakukan itu dituduh wahabi. Beragama itu kalau nggak cari-cari dalil itu wahabi. Harusnya nggak perlu tanya-tanya dalil, pokoknya manut gitu aja. Ini adalah apa yang terjadi di berbagai negeri-negeri muslimin. Wa kuntu la a'rifu syai'an 'anil wahabiyah. Aku itu nggak tahu sesungguhnya tentang soal wahabi itu apa. Illa ma asma'uhu minal masyayikh, kecuali yang aku dengar-dengar dari para syekh, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Fa yaquluna anhum, mereka berbicara tentang Wahabi, al-wahabiyun mukhalifuna linnasi. Wahabi itu mereka menyelisih manusia, bedani dengan manusia. La yu'minuna bil auliya wa karamatihim, mereka tidak beriman dengan para wali dan karomah mereka. Sama dengan di sini Buddha. Wahabi itu loh, nggak percaya dengan wali, mengingkari karomah wali, dan sukanya melintir-melintir. Ketika ada ustadz yaitu mengatakan
Kok untuk jadi wali kok ndak topo kungkum 40 dino orang sholat barang, ini mesti wali setan. Terus pelintirannya, wah Ustadz itu mengingkari wali, mengatakan wali mengingkari wali songo. Ya sakarmu. Sehingga hanya asal melintir hanya untuk memprovokasi manusia apa yang mereka inginkan dengan apa ini yang sesuai dengan nafsu mereka. Para ulama tidak ada seorang pun yang mengingkari wali. Wali itu adalah sesuatu yang nyata, tetapi standar wali dalam Al-Quran itu bukan kayak wali setan. Standar wali dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang setiap orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, yang imannya bersih dari syirik, dan mereka menunjukkan amaliyah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan justru semakin tinggi tingkat kewaliannya malah lepas dari syariat. Sehingga mereka justru semakin tinggi kewaliannya malah semakin kafir, karena sudah nggak lagi terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mereka merasa tidak terikat dengan syariat Allah, ya kafir. Orang yang mukmin itu semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ketakwaannya, justru semakin terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan karomah itu ada. Para wali memiliki karomah. Tetapi karomah itu Allah berikan yaitu sewaktu-waktu, nggak bisa dipelajari, nggak bisa direview, nggak bisa diwariskan, nggak bisa yaitu transfer apalagi. Yang mereka bilang karomah itu sesungguhnya sihir. Yang mereka bilang karomah sesungguhnya sihir. Sehingga ada orang jual karomah. Diumumkan karomah grade A, grade B, grade C. Kalau grade A sekian, B sekian, C sekian, Anda transfer uangnya, saya transfer karomahnya. Sihir itu bukan karomah, sihir. Karomah ditransfer. Karomah itu hanya muncul pada wali-wali Allah yang total wali. Kemudian karomah itu nggak bisa diulangi, nggak bisa dipelajari, nggak bisa dikembangkan, dikursuskan, apalagi diperjualbelikan. Itu adalah sihir, bukan karomah. Dan tidak setiap keluar biasaan itu adalah karomah. Maka kata Imam Syafi'i, idza ra'aitumul ladzi yamsi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala tusaddiquhu wa la taqtaru bih hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda lihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, bahkan terbang di udara, jangan kamu benarkan dulu urusannya, jangan kamu tertipu dengan perkaranya sampai kamu tahu persis bagaimana mutabaahnya, bagaimana itibaknya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang jadi standar orang itu betul-betul wali adalah itibaknya kepada Nabi. Apabila dia bukan seorang muttabi, tetapi bahkan mubtadi, mereka bukan orang yang mengikuti Nabi tapi ahlul bid'ah, terus memiliki seperti karomah, itu adalah ahwal syaitoniyah. Itu adalah penampakan syaitoniyah yang syaitan membantu para wali-walinya untuk bisa memiliki hal yang luar biasa, bisa dugdeng, kebal bacok, kebal peluru, bisa mabur, bisa berjalan di atas air, bisa ngilang dan segala macam. Ini adalah ahwal syaitoniyah. Orang musyrik aja bisa begitu, no. Itu film-filmnya itu, filmnya apa Brahma Kumbara atau yang syirik-syirik itu, musyrik-musyrik itu mabur, kemudian kebal bacok, kemudian bisa segala macam. Orang musyrik juga bisa begitu. Lah apa orang musyrik wali Allah? Bisa mabur, bisa kebal, bisa dugdeng dan segala macam. Bukan itu ciri wali Allah yang utama. Ciri wali Allah yang utama itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan mereka orang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wahabitu wala yuhibbuna rasulah, tidak cinta Rasul. Buktinya orang gelem peringatan, orang gelem perayaan Maulid Nabi. Kalau cinta Rasul ya mesti perayaan Maulid Nabi. Nanti jam 3 bengi, kemudian subuhnya 12 jam 8. Lawang cinta Rasul kemudian subuhnya 12 jam 8. Kalau cinta Rasul itu setiap hari bagaimana 24 jam mencerminkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka betul-betul membela ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Rasul rangkulan sama orang musyrik, orang kafir, bisa gelenian nyenuk dengan orang kafir, orang musyrik, tapi antipatinya dengan kaum muslimin ini dia nampakkan seterang-terangnya. Wa ghairiha minal ittihamatil kadhibah, dan yang lain-lainnya dari berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta yang mereka yaitu sematkan kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti tradisi yang mereka biasa lakukan.
Fakultu fi nafsi, maka aku katakan pada diriku sendiri, aku batin, in kanat al-wahabiyatu tu'minu bil isti'anati billahi wahda wa anna syafi wallahu wahda fayajibu an ata'arrafa 'alaiha. Kalau seandainya yang disebut Wahabi itu adalah orang yang beriman kepada hanya minta tolong kepada Allah saja, bahwa kesembuhan, bahwa penyembuh yang hakiki itu hanya Allah saja, wajib bagi saya untuk mengenal apa itu Wahabi. Sa'altu an jama'atiha, lalu aku pun tanya kepada jamaah mereka. Faqalu, mereka mengatakan, lahum makanun yajtami'una fihi masa al-khamis li'ilqa'i durus fi tafsir wal hadith wal fiqh. Mereka katakan, jamaah Wahabi itu mereka biasa berkumpul di malam Jumat untuk menyampaikan daras, menyampaikan pelajaran tafsir, hadis, fikih. Fadhahabtu ilaihim, maka aku pun pergi mendatangi majelis yang mereka bilang Wahabi itu. Ma'a aulati wa ba'di syababi al-musyaqqaf. Aku datang bersama dengan anak-anakku dan para pemuda yang cerdas, yang berwawasan, yang berilmu. Fadakhalna ghurfatan kabirah. Aku pun masuk ke sebuah ruangan yang besar, aula. Fajalasna nangtadir ad-darsa. Kami pun duduk menunggu datangnya pelajaran dimulai. Wa ba'da fatratin dakhala alaina syekhun kabirun fissin. Tidak lama maka masuklah seorang syekh yang sudah tua, yang sudah berumur. Fasallama alaina, syekh mengucapkan salam. Wasafahana, dan menyalami kami, yakni jami'an semuanya. Mubtada'an biyamini thumma jalasa ala maq'adin walam yakum lahu ahadun. Saya menyalami kami semuanya, yang dimulai dari kanan, terus dia salami, kemudian saya duduk di sebuah tempat duduk yang sudah disediakan. Walam yakum lahu ahadun, tidak ada satupun di antara kami yang berdiri menyambut syekh, apalagi kemudian tuyal-uyal, cium kanan kiri bolak balik semuanya. Fakultu fi nafsi, aku katakan dalam batinku aku katakan, hadza syekhun mutawadhi'un la yuhibbul qiyam. Ini syekh yang mutawadhi', syekh yang betul-betul tawadhu, yang tidak suka orang berdiri untuknya. Bada syekh ad-darsa biqaulihi, syekh mengawali daras pelajarannya dengan mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhiril khutbah allati kana Rasulullah SAW yaftatihu biha khutabahu wa durusahu. Beliau mengucapkan atau mengawali dengan pembukaan ini innal hamdalillah dan seterusnya. Yang mukadimah ini adalah mukadimah yang sering Nabi bawakan dalam membuka khutbah-khutbahnya. Artinya beliau menghidupkan apa yang biasa Nabi sampaikan, yang biasa Nabi lakukan. Thumma bada'a yatakallamu bil lughatil arabiyyah, kemudian beliau mengawali dengan bahasa Arab karena beliau dakwah di orang Arab, sehingga beliau pun bicara dengan bahasa Arab karena dakwah itu mesti dengan bahasa kaumnya setempat supaya paham. Wa yuridul ahadits wa yubayyinu sihhataha wa rawiha, beliau membawakan hadis dan menjelaskan tentang sahih tidak sahihnya. Beliau menjelaskan tentang rawi hadisnya. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kullama dzakara ismahu, dan beliau setiap kali disebut nama Rasulullah SAW, beliau bersolawat kepada Nabi. Wa akhiran, kemudian di akhir darasnya, wujihat laul as'ilah, disampaikan kepada syekh pertanyaan-pertanyaan al-maktubah alal awraq, pertanyaan yang tertulis di atas kertas. Fakana yajibu alaiha bidalili minal Qur'an wa sunnah. Syekh ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, beliau menjawab dengan dalil-dalil Quran dan sunnah. Wa yunaqishuhu ba'dul hadirin fala yaruddu sa'ilan. Sebagian yang hadir kadang membantah atau berdiskusi dengan syekh. Tetapi syekh tidak membantah orang yang bertanya. Tidak ngamuk-ngamuk, takut-takut dalil barang. Ora percaya apa piye? Tidak pakai marah, yaitu ketika ditanya tentang dalil. Justru beliau menerangkan dengan dalil-dalil Quran, sunnah, dan menjawab pertanyaan itu dengan penuh dalil, sehingga betul-betul orang mendengarkan itu sangat yakin tentang ini amalan yang harus tegak di atas ilmu, sehingga beragama itu dengan agama Allah dan Rasulnya, bukan dengan agama karangan syekhnya sendiri. Waqad qala fi akhiri darsi, dan beliau mengatakan di akhir darasnya, di akhir pelajarannya, beliau mengatakan, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, ala annana muslimuna
wa salafiyun. Kita ini adalah muslimin, kita ini adalah salafiyin. Wa humul ladzina yattabi'una tariqatas salafis salih. Yang salafiyun itu yaitu orang-orang yang mengikuti jejaknya para salafus saleh, yakni ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu, yaitu rasul dan para sahabatnya. Wa ba'dun nas yaqulun, sebagian orang mengatakan innana wahabiyun, kita ini adalah wahabi. Fahada tanabus bil alqab, ini adalah mereka menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Wa qad nahanallahu an hadza biqaulihi, dan Allah melarang kita untuk menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Wa qadiman ittahamu al-imam Syafi'i bir rafdi. Dulu Imam Syafi'i itu pernah dituduh dengan tuduhan Rafidhah. Imam Syafi'i dituduh Rafidhah. Faradda alaihim qailan. Lalu Imam Syafi'i membantah dengan perkataan beliau, in kana rafdan hubbu ahli Muhammad, seandainya itu mencintai keluarga Muhammad itu dikatakan Rafidhah, falyashhad at-thaqalan anni rafidhi, maka hendaklah manusia dan jin menyaksikan saya adalah Rafidhah. Kalau yang namanya Rafidhah itu adalah kalau mencintai ahlul bait, mencintai keluarga Muhammad itu dituduh Rafidhah, saya Rafidhah. Wa nahnu naruddu ala man yattahimuna bil wahabiyyah biqauli ahdi syu'ara. Demikian juga kami menjawab terhadap tuduhan orang yang mereka mengatakan bahwa kami Wahabi dengan perkataan salah seorang penyair, in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiban fa annal muqiru bi annani Wahabi. Kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mengikuti Ahmad, maksudnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian dituduh Wahabi, saya adalah Wahabi. Kalau menjadi pengikut Muhammad itu dinamai Wahabi, ya saya Wahabi. Ini adalah ungkapan yang menunjukkan bagaimana seorang dia berbangga dengan yaitu itibaknya kepada Nabi itu. Walam amtaha kharaj nama ba'd syabab mu'ajjibina bi ilmi wa tawadhu'i. Maka tatkala selesai daras, kami keluar bersama dengan sebagian para pemuda yang mereka terkagum dengan taklimnya Syekh dan dengan ketawadhuannya, dengan ilmu dan dengan ketawadhuannya. Wasami'tu ahadahum yaqul, dan aku dengar sebagian mereka mengatakan hadza huwa syekhul haqiqi, ini syekh yang sebenarnya itu ya, ini syekh yang hakiki itu yang gini-gini ini syekh yang mengajarkan Islam dengan dalil, dengan ilmu, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan perkataan para salaf. Itulah seharusnya seorang mengajarkan agama kepada manusia, bukan dengan sekedar doktrin-doktrin, perkataan-perkataan yang tidak ada dalilnya.